Bu Elsie, Bu Pagi, Nelly, Bu Karina. Pak Utomo, Mbak Francisca, dan juga Bapak Ibu KWT dan juga BUMDes di Desa Boko. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan pelatihan terkait dengan pembukuan sederhana dan juga aplikasi SIAPIK. Nanti materi akan disampaikan oleh Pak Dedi selaku narasumber. Mungkin Bapak Ibu sekalian KWT dan juga BUMDes bisa dipersiapkan aplikasi SIAPIK-nya, bisa di-download di laptop atau di HP, bisa lewat Play Store, bisa di-download aplikasi SIAPIK-nya, karena nanti mungkin akan ada beberapa contoh-contoh yang akan disampaikan oleh Pak Dedi terkait dengan bagaimana melakukan pencatatan dan juga pembukuan terkait dengan keuangan. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan usaha dan juga terkait dengan manajemen rekan-rekan KWT dan juga BUMDes. Kepada Pak Dedi selaku narasumber kami persilahkan. Iya, selamat pagi Bu Karina, Bu Nikmatul, Bu Elsie, Pak Cak Utomo, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Karena mengingat tren COVID-nya semakin lama semakin tinggi, sudah mencapai tadi dapat info mencapai sudah 1.800 per hari, gitu kan. Dan semoga kita sehat-sehat dan bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar jelas? Saya. Siapa yang ini hostnya? Saya bisa dikasih co-host ya, Bu? Karina. Oh iya. Oh iya. Atau hostnya saya pindah ke Pak Dedi atau gimana? Nggak usah, saya co-host saja cukup. Ini nggak ada pilihan host. Oh, nggak ada pilihan host. Iya. Atau ini ada. Mungkin karena bukan yang ya, Pak. Atau saya pindah hostnya ke Pak Dedi dulu aja ya, Pak. Boleh. Sudah, Pak. Oke, ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dedi Marsiano. Ya. Saya dosen di Universitas Surabaya, UBaya, di jurusan manajemen konsentrasinya keuangan. Ya. Jadi memang SIAPIK ini adalah aplikasi atau software yang dibuat oleh Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, SIAPIK ini adalah software dan aplikasi. Artinya mereka software ini bisa dipakai di smartphone, ya, terutama smartphone Android. Ya. Jadi saudara bisa download di Google Play. Ya. Google Play di smartphone Android, ya, kalau saudara punya smartphone Android. Bagi yang punya smartphone iPhone, mohon maaf, software ini belum cocok, ya, karena software ini atau aplikasi SIAPIK ini adalah sistem informasi akuntansi untuk pembukuan untuk UMKM, ya. Jadi UMKM itu menengah ke bawah, ya, usaha menengah ke bawah, dan biasanya UMKM nggak cocok pakai iPhone, ya. Saya juga nggak pakai iPhone, itu kan nggak cocok. Ya, itu smartphone-nya orang kaya, ya. Nah, yang kedua itu SIAPIK bisa di-download di website-nya Bank Indonesia. Bapak Ibu bisa klik di link-nya, ya. Link-nya yang sudah saya berikan di chat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka chat-nya, di sana ada link-nya, ya. Tolong dibagikan link-nya kepada peserta, ya. Di sana ada link-nya dan ada materinya. Kalau Bapak Ibu bisa download di sana, ada materi dan ada link-nya. Ya, karena saya pikir sendiri-sendiri, ya. Makanya saya taruh di chat. Nah, mungkin bisa dibagikan, ya, Bu Karina, Bu Elsie, bisa dibagikan kepada peserta yang lain supaya bisa download. Nah, bagi yang punya smartphone, silakan download di Google Play, ya, Google Play, dan download aja, buka aja, sangat mudah, ya. Ini tidak sulit
Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini yang di share screen. Nah, ini kalau saudara, kelihatan ya, PowerPoint saya kelihatan ya? Kelihatan, Nah, Pak. ya, jadi kebetulan karena saya juga konsultan di Bank Indonesia, maka saya juga di training untuk CAPI ini. Ya. Jadi kalau saudara lihat ke Google Play, saudara lihat sini ada CAPI. Ya. CAPI ada kodenya ini Bank Indonesia. Ya, ada kodenya Bank Indonesia. Saudara bisa download di sana. Ya. Nah, ini ya kalau kanus, ketik aja CAPI. Nah, ya sini ya CAPI. Kalau Anda punya smartphone, karena saya lihat berapa nggak bawa komputer, jadi bisa pakai smartphone-nya untuk pelatihan ini. Ya, Anda Bapak Ibu bawa smartphone kan ya? Ya. Nah, ya. Gimana? Laptop berapa? Satu ya? Dua laptop. Oh, 2 laptop. Yang lainnya yang pakai laptop bisa pakai ini aja, bisa pakai di mana namanya website, bisa diklik tadi itu link yang saya bagikan tadi di chat. Ya. Bagi yang pakai smartphone bisa juga di Google Play. Ya. Jadi ketik aja si API itu, ya, terus kemudian nanti akan, ini kira-kira gambarnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi si API itu gambarnya kayak gini. Ada tulisan Bank Indonesia. Jadi karena ini yang buat Bank Indonesia, dan Bank Indonesia yang nyetak duit, jadi dia sudah kaya, jadi Bapak Ibu tidak perlu beli. Ya, jadi ini software gratisan, ya, gratisan, tetapi tetap powerful ya. Ya, powerful, tapi powerful untuk usaha kecil dan menengah ya. Ya, menengah agak kecil lah gitu ya, menengah agak kecil. Ya. Artinya si API ini menyederhanakan. Jadi sangat mudah sekali menggunakannya, nggak sulit, ya, sangat mudah sekali. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu minta yang macam-macam ya, dengan kompleksitas yang sangat tinggi seperti perusahaan besar, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Karena apa? Dia menyederhanakan, ya menyederhanakan. Jadi Bapak Ibu yang biasanya ngambil mata kuliah akuntansi, itu kan, yang biasanya kalau saya dulu ngambil mata kuliah akuntansi itu bisa 2 tahun ambil mata kuliah akuntansi, belajar debit kredit. Nah, si API ini nggak perlu kita belajar debit kredit. Ya, enaknya itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu belajar ini misalnya pembelian bahan baku ini debit atau kredit ya. Nah, ini apa namanya, dapat penerimaan dari customer, gitu kan? Oh, ini debit atau kredit ya. Ngutang itu debit atau kredit? Nggak perlu. Ya. Nggak perlu lagi. Karena apa? Karena software ini sudah sangat mudah gitu ya. User friendly, yang mudah dioperasikan, dan laporannya juga sangat sederhana. Ya. Nah, si API ini, ya, kalau saudara lihat, ya. Nah, ini kalau sudah download, ini downloadnya seperti itu. Ya. Pilih install, tunggu hingga proses instalasi selesai. Ya. Bapak Ibu sudah, yang pakai komputer apa sudah download juga ya? Sudah, buka, Pak. kalau sudah dibuka. Nah, nah ini. Sudah berhasil, Pak. Sudah berhasil ya? Nah, Ya, buat akunnya ya, tolong dibuat akunnya mulai start baru gitu ya. Ini Bapak pakai yang komputer atau yang smartphone? Nah, klik mulai di sini ya. Ada yang smartphone, ada yang komputer, Pak. Monggo silakan. Sama saja tampilannya nggak beda jauh gitu kan. Hampir sama gitu kan. Cuma beda gadgetnya aja. Satunya di laptop, satunya di smartphone. Ya, berarti harus online terus, Pak. Nggak bisa offline. Nah, pinter pertanyaan yang bagus ini. Ya, kalau yang smartphone offline. Jadi Bapak, kalau yang pakai smartphone offline ya. Tapi kalau yang pakai laptop, desktop online. Nah, itu ya, Bapak Ibu sekalian ya.
Kenapa? Karena dulu itu memang si API itu versi yang lama itu hanya versi smartphone, Bapak Ibu sekalian. Ya, versi smartphone karena apa? Karena aplikasi ini kan didesain untuk UMKM. Tidak semua UMKM itu punya laptop masalahnya atau punya komputer. Ya, yang mereka punya ya paling smartphone. Sehingga akhirnya awal versinya memang di smartphone. Dan smartphone kalau di desa-desa, UMKM yang di desa nggak punya internet, akhirnya apa? Dibuat offline. Jadi smartphone offline itu versi yang pertama dari si API. Tapi kemudian dikembangkan dengan versi desktop dan harus online. Kalau versi desktop harus online. Karena apa? Karena datanya disimpan. Nah, kalau si API yang smartphone datanya disimpan di HP. Ya. Kalau kemudian yang si API yang versi desktop datanya enak, tidak perlu penyimpanan data banyak, datanya tersimpan di servernya Bank Indonesia. Biasanya kalau di HP itu memorinya Pak yang penuh Pak. Iya, betul Pak. Jadi kalau di HP memang kelemahannya adalah memori terbatas. Ya, memori terbatas, HP rusak, hang, nah itu sudah. Begitu HP hang, HP rusak, nah selesailah, tamatlah datanya itu. Kalau belum dikonversi atau belum diselamatkan, ya selesailah transaksinya itu. Tapi kalau di desktop, enak, datanya tersimpan di servernya Bank Indonesia. Sehingga aman, laptopnya hang, laptopnya rusak, ganti laptop tetap bisa pakai. Enaknya itu, Pak. Ya, Bapak Ibu paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Saya suka. Bu Karina ini ya, interaktif nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak, monggo silakan. Iya, saya sukanya interaktif. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Waktu install ada kesulitan? Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pada saat install dia minta Bapak Ibu memasukkan password. Ya, minta passwordnya. Passwordnya itu, nah harus ada syaratnya passwordnya. Passwordnya itu pertama harus ada huruf besarnya. Nah itu satu. Kedua harus ada karakter unik. Nggak tahu itu garis miring, garis atau add atau apa. Pokoknya harus ada karakter unik. Satu karakter unik, satu huruf besar, satu karakter unik. Nah itu. Kalau nggak seperti itu, dia nggak mau. Ya, nggak mau. Dia nggak mau aktif dia. Ya, kalau nanti, Pak ini kok nggak bisa ya, passwordnya kok nggak mau. Nah, berarti ada yang kurang. Harus satu huruf besar dan satu karakter unik. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya? Bapak Ibu? Ya, sudah siap? Sudah siap ya? Nah, kalau kemudian sudah mulai, maka di sana ada ini. Tidak setuju tentang syarat ketentuan. Tidak setuju, setuju. Klik yang setuju, Bapak Ibu, jangan klik yang tidak setuju. Kalau tidak setuju nanti nggak bisa masuk ke aplikasinya. Ya, artinya Bapak harus menyetujui semua persyaratan dan ketentuan untuk aplikasi si API. Ya. Setelah diklik setuju, maka nah, di sini nih, ya, di sini. Ya. Jadi si API ini banyak versinya. Ada untuk perusahaan jasa. Itu yang paling mudah jasa itu. Jadi jasa itu adalah sistem akuntansi yang paling mudah. Ya. Jasa apa saja? Mungkin di koperasi Bapak Ibu ada jasa, ada usaha jasa. Kalau bisa langsung pakai coba yang Pak, perdagangan Pak. Ya, perdagangan boleh. Boleh masuk ya, karena hanya apa? Istilahnya beli jual lagi gitu Pak. Nggak pakai proses ya Pak? Ada yang pakai proses Pak. Nah, lebih baik kalau pakai proses manufaktur Pak. Manufaktur karena apa? Jadi levelnya gini Pak. Jadi yang paling mudah apa? Jasa. Jasa itu kan nggak pakai barang, kita nggak pakai persediaan kan itu kan? Ya. Nah, yang paling mudah jasa Pak, paling mudah. Nah, yang lebih sulit sedikit itu perdagangan. Perdagangan itu beli barang, jual lagi tanpa proses produksi, ya. Tanpa proses produksi. Jadi apa adanya, jual kursi ya dijual kursi, beli meja, beli rice cooker, jual rice cooker, kan itu kan. Pokoknya
jual aja, nggak ada proses produksi di sana. Nah, yang ada proses produksi pakailah manufaktur. Ya, kalau ada. Nah, artinya apa? Ya beli bahan baku, nanti ada beli bahan bakunya diolah jadi bahan jadi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu manufaktur. Ada juga pertanian nanti ada beli bibit, beli pupuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada yang budidaya perikanan juga ada. Ya, budidaya perikanan itu ya berarti beli bibit ikan, beli pakan ikan, ya, dan sebagainya. Ya, jadi terus ada perikanan tangkap. Ya, perikanan tangkap itu berarti laut, ya, perikanan laut. Ya, ya, ada peternakan, ya, ada usaha perorangan dan selanjutnya. Nah, nanti kita coba dulu yang manufaktur. Tapi kalau Bapak mau produksi ya monggo saya jelaskan produksi. Ya, karena gini, kalau Bapak ngerti manufaktur, produksi jadi mudah. Kalau Bapak belajar produksi, maka yang perdagangan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena nggak ada proses produksi di sana. Beli barang, jual. Beli barang, jual. Ah, lebih mudah. Ya, tetapi kalau yang manufaktur ada prosesnya di sana. Lebih sulit sedikit, gitu kan. Tapi begitu Bapak Ibu paham tentang manufaktur, tentang produksi, ya perdagangan jadi mudah, nggak sulit. Karena apa? Menunya hampir sama. Menunya hampir sama. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Betul, menunya sama ya, Bapak Ibu sekalian, ini gambarnya sama. Dilihat dulu ya, gambarnya sama enggak? Kalau nggak sama berarti bukan si apik mungkin. Si bagus atau apa itu. Oke. Gimana? Yang pakai smartphone ada masalah? Yang pakai komputer ada masalah? Sebentar dulu, Pak. Sebentar. Bisa ya, lanjut ya. Kita manufaktur ya, Pak. Manufaktur dulu ya, Pak. Tapi kalau produksi tidak apa-apa, saya ganti produksi. Oke, manufaktur apa, Pak? Ya, oke. Manufaktur artinya produksi ya. Kalau memang perdagangan, nah nanti kita bahas juga perdagangan. Oke. Nah, kita pilih yang manufaktur dulu ya. Dicentang sudah, dicentang. Ya, dicentang sudah, Bapak Ibu sekalian sudah ikut ya prosesnya ya. Bapak Ibu semua ikut prosesnya ya. Ikut. Oke ya. Kalau misalnya oke lanjut gitu ya, Bapak Ibu biar saya. Ya. Karena ini kan tahap-tahapannya ada. Ya, lanjut. Oke. Kemudian Nah, di sini harus diisi nama badan usahanya apa. Ya, tolong diisi itu nama badan usahanya apa. Koperasi apa ya? Koperasi apa ini? Koperasi apa ini, Bapak Ibu sekalian? Diisi alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Nomor teleponnya, pemiliknya siapa? Ya, deskripsi usahanya apa? Paham, Pak. Ya. Oke. Sudah? Nah, contoh ini ya. CV Nusantara, ya kan? Nah, isi lalu kemudian lanjut. Nah, gitu kan? Usahanya apa ini ya? Ya, usahanya apa? Ya. Tunggu proses hingga selesai. Nah, ada tulisan gini enggak? Berhasil. Ada tulisan berhasil, Bapak Ibu sekalian? Bu, ada? Belum, Pak, belum. Masih ngisi, Pak. Oh, ngisi-ngisi ya. Ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Supaya nanti bisa ngikuti. Ya, karena ini kan teknis ya, teknis. Bapak Ibu yang lain yang pakai smartphone monggo dicoba ya. Coba karena efektivitas pelatihan ini harus mencoba ya. Jadi harus mencoba. Jadi nggak bisa teori. Ya, kalau teori saya jamin pulang pelatihan lupa ya, gitu kan. Sehingga kemudian saya dimarahi Bu Elsie nanti sama Bu Karina.
Nanti kalau lupa ya, habis pelatihan lupa ya. Jadi harus dicoba ya. Nanti dicoba kalau nanti setelah pelatihan dipraktekkan ya terus-menerus. Karena dari sana kita jadi ahli. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul di proses logging proses. Sudah? Sudah berhasil? Ada kata-kata berhasil. Untuk satu laptop sudah berhasil, Pak, yang satu laptop. Oke, satu laptop lagi. Kan 2 tadi ya laptopnya ya. Yang satu laptop masih proses. Oke. Sudah, Pak? Pak Ibu? Nah, kalau sudah ada kata berhasil, artinya bahwa proses pendaftarannya berhasil. Ya, artinya kita membuat satu usaha. Ya. Apakah hanya satu? Bisa lebih dari satu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya beberapa usaha, bisa. Ya, tidak perlu dijadikan satu. Ya. Sebaiknya kalau beberapa usaha gimana? Ya, sebaiknya sendiri-sendiri, apalagi usahanya jauh berbeda. Ya. Misalnya perdagangan sama peternakan, ya beda. Ya. Sebaiknya dipisah, supaya kita tahu mana keuntungan yang lebih baik, mana keuntungan yang lebih rendah. Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah? Apakah berhasil laptop satunya? Bapak Ibu yang di belakang, yang pakai smartphone, apakah bisa mengikuti juga? Gampang kok, tidak susah. Untuk smartphone satu sudah berhasil lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Kuncinya di sini nanti. Nah, nanti baru saya jelaskan gimana cara memasukkan transaksinya. Gimana? Sudah? Bapak Ibu sudah? Apakah ada masalah? Nah, yang pakai apps, pakai handphone, smartphone mungkin dicoba dulu ya. Harus dalam kondisi yang berhasil, ya berhasil mendaftarkan perusahaannya. Ya.
Gimana, Bapak Ibu? Oke, sudah. Bisa lanjut. Sudah? Sudah? Oke. Ya, kalau sudah saya akan lanjutkan. Maka selanjutnya pilih tahun, ya, pilih tahun. Ya, di sana ada pilih tahun nggak? Coba. Ya, pilih tahun. Kapan mulai kita? Ya. Misalnya Oke. 2020. Ya, 2020. Nah, Ya, kalau Pak. kemudian apa namanya, Bapak Ibu misalnya pengen memasukkan transaksi tahun 2019 bisa juga. Berarti mulainya di 2019. Ya, atau 2018, ya, bisa juga. Tapi nggak tahu 2017 bisa nggak ya Bapak Ibu Siti? Keluar nggak 2017? Ada nggak? Pilih tahun 2017 keluar nggak? Pilihannya 2019, Pak. Oh, cuma sampai 2019 ya? 2018 nggak keluar ya? Bapak Ibu? Ya, kita masukkan tahun 2020 kan karena kita mulai di 2020. Ya. Ya, kemudian masukkan bulannya. Ya, hanya 2020 2019. Masukkan bulannya. Ya, juga kita masukkan bulan Januari. Ya, masukkan aja bulan Januari. Kita mulai dari bulan Januari. Nah, kemudian klik simpan. Ya, klik simpan. Artinya pembukuan kita mulai pada bulan Januari tahun 2020. Ya. Nah, di sini disampaikan terima kasih proses inisialisasi telah selesai. Sekarang Anda dapat mulai mengisi transaksi keuangan badan usaha di aplikasi. Nah, berarti siap nih. Jadi kalau ada kata-kata gini, terima kasih, proses inisialisasi telah selesai, berarti artinya saudara sudah berhasil. Berhasil men-setting usaha dan bulan dan tahun kapan kita mulai pembukuannya. Ya. Oke. Sudah sampai sini Bapak Ibu sekalian? Bisa lanjut langsung, Pak. Oke, langsung. Nah, setelah itu maka akan muncul transaksi penerimaan dan pengeluaran. Betul? Tampilannya harus ini. Penerimaan dan pengeluaran. Oke. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak. Halo. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sana ada ketika kita memasukkan transaksi ada transaksi penerimaan dan pengeluaran. Jadi simple. Ya, si API itu simple. Kalau terima duit berarti yang kiri, kalau keluar duit berarti yang kanan gitu. Jadi simple, ini cash basis ya. Cash basis, terima duit kiri, keluar duit kanan. Ya, jadi misalnya di sini ada penjualan ya. Ya, ada penjualan. Berarti apa? Kira-kira apa nih? Menerima uang dari pelanggan ya. Menerima uang dari pelanggan. Kemudian di sini ada utang. Ya, utang itu apa? Loh, Pak, utang itu kan kok menerima? Iya, menerima uang pinjaman dari bank. Makanya utang. Utang itu kan menerima uang pinjaman dari bank. Masuk di sini. Ya. Terus kemudian modal, pemilik setor duit ke usaha, ya, ke koperasi. Ya, setor duit berarti usaha terima uang dari pemilik. Berarti masuk ke penerimaan. Ya. Kemudian ada penghasilan lain-lain. Ya. Penghasilan lain-lain.
itu di sini. Ya. Kemudian ada penarikan dari bank, ya, penerimaan yang berasal dari penarikan seperti bank deposito. Narik duit dari bank, itu terima duit nanti di situ. Ya. Kemudian ada pendapatan yang diterima di muka di sini, ya. Pendapatan misalnya pendapatan sewa diterima di muka, ya. Di sini pendapatan ya, bukan biaya sewa, tapi pendapatan misalnya kita punya ruko, kita sewakan, baru bayar sebagian, maka pendapatan misalnya disewa 1 tahun, ya, misalnya 10 juta, maka 10 juta itu adalah pendapatan diterima di muka. Ya. Karena apa? Karena sewanya masih setahun lagi. Ya. Maka itu dikatakan pendapatan diterima di muka. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari sini. Ini awal aja. Bisa dipahami enggak penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa ya, mudah ya Bapak Ibu sekalian ya? Mudah. Oh ya, semoga mudah. Oke, jadi bayangkannya gini aja, terima duit kiri, keluar duit kanan. Nah, ini nanti pengeluaran. Nah, pengeluaran di kanan. Ya, terima duit di kanan. Ya. Pengeluaran apa aja? Berarti keluar duitnya berupa apa? Beli bahan baku. Ya, beli bahan baku. Terus apa? Itu yang ini. Ya. Nih, beli bahan baku ini. Nih, beli bahan baku. Ya. Terus kedua, bayar utang. Nah, ini bayar utang. Ya. Bayar utang ke bank, melunasi pinjaman. Ya, itu ke bank atau melunasi pinjaman ke siapa? Maka itu masuk kewajiban. Ya, masuk pengeluaran ini tapi yang kewajiban. Kemudian yang keluar uang lagi, beli aset. Beli mesin, beli tanah, beli bangunan, beli ruko, beli mobil, ya. Ya, beli apa saja itu pembelian aset. Terus kemudian, saudara, ada beban, ya, biaya-biaya, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya air, biaya apalagi ya, biaya sewa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada penghapusan piutang, ya, yaitu adalah penghapusan piutang yang tidak tertagih biasanya, yang di mana pelanggan kita sudah nggak mampu bayar lagi. Ya, anggap aja uang hilang lah, kan gitu kan? Ya, uangnya hilang, yaitu di bagian ini, penghapusan piutang. Ya. Kemudian ada setoran ke bank. Ya, kalau kita nyetor duit ke bank, dianggap pengeluaran, sekalipun rekening kita sendiri. Ya, sekalipun rekening kita sendiri. Jadi, kalau kita nyetor duit dari kas, dari kita pegang, dari kasir, kemudian disetor ke bank, ke rekening kita sendiri, maka masukkan ke pengeluaran, ya, pengeluaran di setoran bank. Ini setoran bank. Terus kemudian kalau pemiliknya narik duit, ya, misalnya bagi hasil, gitu kan, bagi hasil kalau ada koperasi itu ada SHU, sisa hasil usaha, ya, ditarik kan boleh. Kemudian ada pemindahan saldo rekening, ya, dari bank satu ke bank yang lain, misalnya ada di sini. Terus kemudian ada stok opnam, ya, stok opnam ini misalnya dilakukan sebelum kita melihat laporan keuangan kita. Ya. Jadi ingat bahwa sebelum kita melihat laporan keuangan, kita harus stok opnam dulu, yaitu melihat sisa bahan baku di gudang kita tinggal berapa. Ya, sisa bahan baku yang ada di gudang tinggal berapa. Oke. Kemudian selanjutnya beban biaya dibayar di muka. Ini adalah biaya-biaya yang sewa tadi itu, yang sewa dibayar di muka. Biaya sewa, kalau kita sewa ruko setahun, ya ini sewa dibayar di muka. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sekalian? Bisa ngikuti nggak? Sementara belum. Bisa dilanjut. Ya. Bisa lanjut ya? Oke.
Sekarang transaksi. Bapak Ibu siap ya, transaksi ya. Ini misalnya. Nah, awal itu biasanya kalau kita mau buat usaha ya biasanya adalah pemilik setor modal biasanya ya, pemilik setor modal. Nah, modal yang disetor pemilik itu bisa dua Bapak Ibu sekalian. Bisa berupa uang, bisa berupa apa? Barang ya. Misalnya setoran uang saya 100 juta misalnya untuk koperasi. Ya, kemudian saya juga nyetor dalam bentuk mobil ya, mobil untuk operasional koperasi misalnya. Atau saya juga setor modal dalam bentuk ruko untuk kantor koperasi dan lain sebagainya. Maka Anda bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini mana ini? Bisa lihat di sini setoran pemilik itu bisa berarti uang, bisa berarti modal apa? Barang. Ya. Ya. Nah, coba diklik dulu. Misalnya, ada transaksi pemilik nyetor. Ya, misalnya, pemilik transaksi modal, ya, pemilik setor uang tunai 10 juta, misalnya, kan itu kan? Ya, sorry. Ya. Bentar, saya langsung ke aplikasinya, saya buka aplikasinya. Bapak Ibu, ingin saya buka yang versi Android ataukah versi yang desktop? Karena ada dua versi. Desktop aja, Pak. Pakai yang desktop ya. Berarti ya. Coba saya login dulu. Nah ini kebetulan ada dua perusahaan ini. Nah, sudah jadi dua-duanya. Nah, contoh misalnya. Nih si API. Nah, ini desktop Bapak Ibu sekalian bentuknya gini ya, betul ya? Terus ada transaksi di sana, ada enggak transaksi? Ya. Kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Oh, sorry. Belum saya ini, sorry. Belum di share screen. Ya. Lupa share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu, gini ya, betul ya? Ya, betul. Ya, transaksi. Kita klik transaksi. Ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan pakai ini ya, kita akan pakai yang bentar. Nah, ini contoh. Misalnya saya share screen-nya saya rubah. Nih. Ini sudah kelihatan ya, Bu ya? Ini ada transaksi. Ada transaksi bahwa pemilik nyetor uang tunai. Berarti tunai itu bukan masuk rekening bank, Pak, tapi untuk kas di perusahaan. Ya, untuk kas di koperasi misalnya. Ya, misalnya kasnya berapa? 10 juta. Ya, misalnya ini ya, transaksi pemilik koperasi atau apa namanya? Pemilik koperasi setor uang secara tunai masuk ke kasir, tidak masuk ke rekeningnya koperasi, tapi masuk ke kasir sebesar 10 juta tanggal 1 Mei 2020. Maka transaksinya seperti apa? Kita lihat lagi. Gimana transaksinya, Pak? Masuk penerimaan atau pengeluaran, Pak?
Yang mana? Yang mana? Bentar, penerimaan atau pengeluaran dulu? Itu intinya. Yang Menerima mana? dulu, Pak. Penerimaan, berarti koperasi nerima uang dari pemilik. Sebesar berapa? 10 juta. Ya. Maka kita ke penerimaan. Ya. Kita ke penerimaan. Ya. Oke. Nah, kita klik penerimaan. Nah, ini sudah di penerimaan. Penerimaan yang mana? Penjualan, utang, modal, atau penghasilan lain-lain? Modal. Modal. Oke, kita klik modal. Nah, modal uang ataukah modal barang, Bapak? Uang. Uang sebesar berapa? Sebesar berapa? 10 juta. Ya. Atau gini aja deh. Ya, 10 juta. Ya, 10 juta tadi ya, Pak. Ya. 10 juta. Ya. Nah, tunai. Tanggal berapa tadi, Bapak Ibu sekalian? Tanggal berapa? Anggap aja 1 Mei. Ya, 1 Mei. 1 Mei. Oke. Kemudian klik apa? Simpan. Nah, otomatis kemudian akan ada sukses. Ya. Muncul, Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian? Sukses. Untuk transaksi sudah ditutup, Mbak. Hah? Transaksi sudah ditutup? Maksudnya? Muncul kesalahan masa periode tanggal transaksi. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Bapak share screen, Pak. Coba saya lihat ya, Pak. Apa dulu ya? Tidak ditutupnya. Saiki bisa tanggal 1 Mei orang kena. Monggo mungkin bisa di share screen Pak Kus. Share screen di Zoom-nya. Monggo. Sudah bisa Pak Kus? Kayaknya masalah jaringan ini Pak, kok keluar sepertinya. Oh iya, keluar ya. Iya. Mungkin nanti Biasa. nunggu di ruang tunggu, nggak bisa masukkan kembali mungkin Pak Dedi. Iya, saya ruang tunggunya saya hapus saja ya. Iya, monggo Pak. Biar langsung bisa masuk. Iya Pak. Ya gini, kalau agak di kota kecil ya, anu ya. Iya Pak, kendalanya di jaringan. Oh, jaringannya. Nah ini mungkin sudah mulai masuk lagi. Ya, sudah masuk. Bagaimana Pak Kus? Untuk tanggal itu kalau diisi yang sudah lewat tidak bisa, Bu. Mintanya tanggal yang hari ini. Saya coba tanggal. Bapak tadi waktu apa namanya ngisi sudah ngisi pernah ngisi sebelumnya enggak? Belum. Biasanya kalau sekali sudah ngisi tanggal ini, maka dia enggak mau kembali mundur. Jadi makanya ngisinya harus dari awal, harus kalau memang mau mundur dulu. Jadi kalau sudah transaksinya sudah maju, misalnya hari ini kita isi transaksi, maka kita nggak bisa mundur. Itu masalahnya. Makanya harus urut dari belakang sampai ke depan. Tapi nggak apa-apa, misalnya nggak bisa diisi hari ini, nggak apa-apa juga. It's okay. Nanti masalahnya adalah semua akan transaksi hari ini, karena Bapak nggak bisa ngisi transaksi besok.
Nah, jadi semua transaksi akan dilakukan hari ini, nggak apa-apa deh, gitu kan. Ya, tapi tidak bisa besok, kan gitu kan. Misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 9, Bapak ngisi transaksi tanggal 10 nggak bisa. Betul nggak, Pak? Terus untuk misalnya mau mengisi pembukuan yang sudah lewat, Pak. Nah itu makanya. Dan artinya Ini. Bapak coba lagi, bentar ya, kembali ke menu ya. Jadi gini, sebenarnya bisa Pak, sebenarnya bisa. Cuman apa? Cuman Bapak kalau misalnya sekali sudah ngisi misalnya 1 Mei diisi, 2 Mei diisi, tiba-tiba Bapak ngisi hari ini, maka Bapak nggak bisa backdate ke belakang lagi, nggak bisa. Paham ya Pak? Gini aja deh, Bapak ulangi buat akun baru lagi, coba. Dihapus saja usahanya, kemudian buat akun baru. Ya, misalnya contoh ya, misalnya saya juga buat akun baru deh. Misalnya, ya, ganti usaha. Misalnya saya buat usaha baru ya, tambah. Ini koperasinya namanya apa Pak? Namanya Pak? Koperasi apa Pak? kebetulan kita tidak bentuk koperasi, Pak. Ada kita Apa, Pak? di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes. Ya udah, namanya apa BUMDesnya, Pak? Nah, kebetulan di BUMDes ini kan punya unit. Jadi rencananya aplikasi ini kita gunakan untuk per unit, masing-masing unit. Oke, unit apa? BUMDes apa misalnya? BUMDes apa? Di sini Unitnya apa? Ada yang manufaktur nggak? Ada yang produksi nggak? Rumah produksi kelor, Pak. Apa? Jadi, apa Pak? Apa? Rumah produksi kelor. Oh, rumah produksi kelor ya? Jadi, kelor. Ya, memproduksi berbagai hasil olahan kelor. Ya, misalnya ya. Nih, misalnya. Sudah saya share screen belum ya? Belum ya, share screen misalnya. Bapak juga ikut saya baru aja enggak apa-apa. Ya, misalnya ya. Produksi kelor misalnya kan, alamatnya misalnya Bojonegoro. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Kelihatan ya, Bapak ya? Kabupaten, Kota, Bojonegoro. Oke, ada ya, kecamatan. Kecamatan apa, Pak? Ada, Pak, kecamatannya, Pak? Kalau nggak diisi, nggak apa-apa sih. Ada kecamatannya? Kapas, Pak, kalau tidak salah. Kecamatan Kapas. Kapas, gitu. Oh iya, Kapas ya. Ada. Oh, nggak apa-apa, nggak usah diisi kalau gitu. Oke, nomor teleponnya 0 berapa ya Bojonegoro ya? 03. 341. 341 ya. 341. Kita ngawur ya, ngawur aja ya. Fax-nya misalnya 0341, ininya ganti 1. Email, pakai email saya aja nggak apa-apa. Website nggak ada, pemiliknya misalnya Budi gitu ya. Deskripsi usaha, produksi kelor. KTP, nah ini wajib nih Pak. Misalnya gitu ya. Selanjutnya. Nah, tahunnya kita mulai 2020 ya, oke. Bulannya bulan Juni tadi ya, Pak ya, kita mulai bulan Juni. Oke. Simpan. Nah, berhasil dibuat ya, berhasil. Nih, ya, kita klik sini. Nah, kita mulai transaksi ya. Coba sekarang kita ngikuti ini aja deh, Pak. Ngikuti ini. Di slide itu, Bapak sudah download slide-nya nggak? Saya share di WA juga mungkin. Oh iya, ya. Tolong dilihat slide-nya. Ya. Kita latihan soal aja. Nah, kita latihan soal. Ya. Oke. Ini adalah 1 Mei. Ya, 1 Mei. 1 Mei.
Tadi kita per apa tadi ya? Kalau nggak salah tadi ya. Per 1 apa tadi itu ya? Mei, Pak, tadi contohnya. Tadi Mei contohnya ya tadi ya. Ya, oke. Ya. Mei. Nah, kita mulai dari sini aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. 1 Mei, Pak Jaya menyetorkan modal senilai 300 juta yang transfer ke rekening Bank BRI. Nah, ini misalnya. Ya. Gimana kira-kira? Transaksinya gimana, Bapak? Ya. Maka transaksinya adalah apa? Penerimaan atau pengeluaran? Apa? Penerimaan. Ya, jadi penerimaan. Pak Jaya setor modal. Senilai berapa? Modalnya uang atau modal barang? Uang. Uang senilai berapa? Tadi 300 juta. 300 juta, di mana uang ini tidak ke kasir, tetapi langsung ke rekening bank. Maka transfer ke rekening bank. Bank apa tadi? Sorry. Share screen-nya, sorry, Sarah. Ya, share screen-nya. Bank apa tadi, Bapak? Di slide saya yang terakhir ya. Bank apa tadi? Mana tadi? Nah. Videonya nge-lag, Pak. Bank apa? Bank BRI. Ya, jadi Bapak di sini ada Bank BRI. Jadi setor ke Bank BRI. Ya. Oke. Nah, jadi setor ke Bank BRI senilai 300. Jadi pilih banknya, Bapak Ibu sekalian. Ya, loh, kok nggak ada? Gitu kan? Loh, kok nggak ada banknya? Maka kalau nggak ada banknya, kita tambah sini ada tambah bank. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya tambahnya ya di sini ya ada tambah. Berarti kita masukkan ke bank atas nama siapa misalnya. Jadi atas nama dari siapa itu tadi itu Pak Jaya ya. Nomor rekeningnya nama banknya banknya adalah Bank BRI ya. Nomor rekeningnya adalah diawur aja ini nomor rekening. Mata uangnya jangan lupa dipilih yang IDR. IDR itu Indonesia Rupiah. Ya. Indonesia Rupiah ya, dipilih. Ya, jenis rekeningnya tabungan, giro atau deposito. Klik tabungan. Dengan ini maka kita punya rekening BRI dengan nomor rekening ini mata uangnya IDR. Disimpan. Ya, berhasil. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini akan muncul ini BRI. Ya, berarti kita akan setor ke BRI. Ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tadi tanggal transaksinya adalah tanggal 1 Mei. Ya, 1 Mei. Ya, itu kita klik di sini. 1 Mei. 1 Mei. Ya. Berarti artinya apa? Pak Jaya setor uang, Pak Budi setor uang ke rekening atas nama ke BRI dengan transfer ya senilai 300 juta tanggal 1 Mei ya. Simpan. Oh. Nggak bisa ya. Enggak. Nah.